Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada satu channel lampu musolah, dia buat judul, wah, tajam sekali ya. Jadi data itu menjijikkan katanya. Karena motong-motong video ya, entah apalah. Saya jadi berpikir, apa dia sedang menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya, di mana memang bisanya itu ngomong opini. Karena saya bicara kontennya, solawat menyebabkan syirik itu, sebelum saya upload yang Gus Baha dengan Ustadz Sofyan itu, saya sudah buat 2 konten yang ilmiah. Kenapa bukan itu yang ditanggapi kalau memang ngerti persoalannya? Ya kalau nggak ngerti persoalannya, karena saya bacakan kitab mungkin, atau karena saya menjelaskan secara balaghahnya mungkin, ya nggak usah ngomong. Saya kasihan jamaahnya yang masih merasa dicekoki hal yang bermanfaat, padahal gimana sih mau mencerdaskan orang kalau dirinya sendiri nggak punya kualitas. Al-faqidu la yu'ti. Maka saya ingin tahu kualitasnya lampu musolah ini nanti malam naik di live saya. Kamu mau berdebat, mau berdiskusi, mau bertanya, naik, yang penting naik. Nyali itu penting ya, penting. Jangan seperti youtuber yang lain, Pak Zulkarnain lah, Sapas lah, Endang lah, aduh. Dan ini mungkin terakhir ya, saya buat ajakan terbuka untuk kamu naik. Karena sebetulnya saya sudah putus asa. Nggak ada youtuber Wahabi itu yang berilmu. Pegang ucapan saya. Saya sudah saksikan bagaimana cara mereka mengulas materi itu. Ya ini bukan Quran, bukan hadis ya. Kamu jangan minta saya memberikan dalil kalau mereka tidak punya ilmu ya. Tetapi kita lihat ya, Pak Zulkarnain misalnya, baca kitab. Ketika nanggapi kontennya Gus Sani, terus dia membela Lampai Channel, dia baca kitab itu. Hampir setiap ngomong itu salah bacanya. Sudah gitu, ngartikannya juga peletak-peletok, sepotong-sepotong, semuanya hampir salah. Saya bisa pastikan itu. Dia tidak paham bagaimana kalimat ini maksudnya apa, itu tidak paham. Tetapi lebih mengedepankan pikirannya dulu, lalu dia cocok-cocokkan dengan kalimat yang dibaca. Ketika dia baca tafsir At-Tabari, ya. Wa in qala qailun kaifa hussah, maka dia bacanya sembarangan lagi. Dia nggak paham substansi dari yang dibicarakan itu. Cara mengartikannya saja, aduh, cuman saya sudah kadung ilfil untuk menanggapi orang seperti itu, merasa turun saja harga diri gitu. Maka kalau Lampai Channel lagi sama lah. Lampu musola ini memang ada nyali, ya naik. Nah, naik. Karena kalau kamu tidak pernah mempertontonkan kualitas kamu itu, kasihan mereka yang menganggap kamu ini ahli ilmu, menganggap kamu ini kontainer dakwah yang menjunjung kebenaran, isinya begitu. Ketika tidak terima Ustadz Dr. Khalid dikritik oleh Gus Sani, bahasanya dokter versus anak SD. Saya bingung. Di mana ada dokter mengatakan kalau nginjak tai kucing wudunya batal, dan itu 2 kali berulang-ulang. Yang di YouTube aja 2 kali. Artinya pemikirannya atau pengetahuannya memang begitu. Nginjak tai kucing batal wudunya. Dokter apa itu? Ini loh fakta. Yang dikritik di situ bukan soal dokternya sebetulnya. Ya itu poin itu dikritik. Kamu sampaikan dong hujah ilmiah pembelaannya. Jangan lalu bernarasi. Kenapa nggak menanggapi? Oh karena dosen tidak mungkin melayani anak SD. Kalau cuman bernarasi, nggak usah pakai mulut kita ngomong. Pakai pantat bisa. Kenapa? Karena omong kosong aja kan. Nggak usah kita gunakan mulut ini. Eman ini. Kita suruh knalpot motor aja bisa. Kalau cuman mau ngomong narasi yang tidak ada isinya. Saya buat konten itu banyak sekali. Ada baca kitab, kamu tanggapilah yang itu. Tunjukkan kalau kamu itu ngerti apa yang saya bicarakan. Jangan yang tidak penting kamu tanggapi. Yang seperti itu 2 video yang saya tidak bernarasi sama sekali, malah itu yang kamu besar-besarkan, kamu tanggapi. Di mana itu sudah penutup dari semuanya. Sebelumnya saya sudah bacakan kitabnya Amrotadu Az-Zabidi. Bagaimana faedah solawat itu. Orang kalau sudah mengatakan bersolawat, kalau akalnya waras,
dia tahu makna solawat itu, maka tidak mungkin dia akan terjebak kepada kesyirikan di cara apapun dalam solawat itu. Kenapa? Karena al-lafdu qad la yu'khadhu min dhahirihi. Lafaz itu tidak semua dimaknai secara dohir. Sudah jelas kita ngomong bersolawat, artinya memposisikan Nabi Muhammad sebagai makhluk, Allah sebagai pemberi, Muhammad sebagai al-mu'ta. Setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad, kita sudah beri batasan. Nabi Muhammad tidak mungkin berlaku seperti Tuhan. Sementara yang mengabulkan, yang menyembuhkan, yang membuat kita terpenuhi hajat itu hanya Allah. Kok bisa ada pikiran liar hanya karena membaca bahasa? Padahal secara bahasa di Al-Quran pun banyak. Kalau kamu mengatakan bahwa dalam sholawat nariyah itu ada kalimat yang secara bahasa Arab bisa diartikan syirik, dalam Al-Quran pun banyak. Apa perlu saya bongkar satu-satu? Kamu kan tidak paham apa itu majas akli. Susah kan? Susah. Jadi YouTuber kalau mau berkualitas itu nggak gampang, nggak asal ngomong. Nggak asal ngomong, butuh modal, butuh modal. Kan kasihan kita ngomong disaksikan banyak orang, nggak ada isinya. Isinya hanya pikiran omong kosong aja. Oh, menurut saya ini menjijikkan sekali. Kok ini tidak nyambung disambung-sambungkan? Apa maksudnya? Cobalah ya. Hargai diri kamu itu dengan kalau bicara di publik itu ada manfaatnya. Ada ilmunya, ada pesan ilmiah, ada ucapan ulama di situ, ada tulisan ulama di situ. Biar orang buang-buang kota itu ada gunanya. Ya, walaupun tidak semua, setidaknya pernah lah kamu tunjukkan kamu itu bisa seperti itu. Karena ada lagi yang satunya dulu yang baca kitabnya Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i menghalalkan tahlilan, cara bacanya aja begitu, memaknainya juga begitu. Saya membayangkan orang-orang yang ikut YouTuber Wahabi ini seperti orang sakit terus dia berobat kepada dokter yang tidak jelas dokter ini bisa nyuntik apa enggak. Kan otaknya enggak ada itu. Kamu belajar agama, mendengarkan agama itu dari orang yang akan sangat mempengaruhi kamu. Sama dengan dalam berobat saja, kamu pilih-pilih. Kamu harus punya trust dulu, orang ini punya kapasitas enggak. Kok kalau baca kitab salah semua, ada yang tidak pernah baca kitab, omong kosong kemana-mana nggak selesai-selesai. Itu kok kamu ikuti? Hanya karena kebetulan pemikirannya sama, manhajnya sama, sama-sama pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau sama-sama Wahabi. Ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi atas nama keseragaman saja, sehingga buta, tidak punya tolak ukur. Ya. Selalu saya bilang. Kalau orang hanya bisa ngomong, tidak bisa baca kitab, tidak layak untuk diikuti siapapun itu. Kenapa? Karena kalau orang hanya bisa ngomong terus dia bisanya hanya baca bahasa Indonesia, kamu juga bisa tinggal baca terjemahan di mana-mana sudah berantakan. Kenapa kamu harus merendahkan diri mendengarkan orang di mana kapasitas orang yang ngomong sama dengan kamu? Hanya modal dengar dari orang atau modal baca terjemahannya. Ini untuk Salafi Wahabi yang unyu-unyu ini, hargai diri kamu. Kalau kamu mau nyimak konten YouTube orang, perhatikan orangnya, ini orang bisa apa. Kalau cuma bisanya bahasa Indonesia, kamu merendahkan diri kalau mendengarkannya. Belum layak, orang tidak bisa baca kitab, belum layak bicara masalah ilmu. Bukan menjijikkan sebetulnya. Kalau jijik kan kayak tai, enggak. Justru untuk bilang jijik aja enggak tega itu. Ya, bukan menjijikkan, menggelikan saja, menggelikan ya kalau jijik ini terlaluan ya. Jadi itu saran saya ya. Mari hargai diri kamu itu ya. Kamu sudah tahu diri, tidak tahu apa-apa. Belajar kepada orang yang sama aja tidak tahu apa-apa. Cuma tahunya berani ngomong aja. Sama-sama tidak jelas dia ambil dari mana, tidak pernah membacakan, setiap baca berantakan. Itu aja kamu pede ikut lagi. Aduh. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.